Hai Sobat Journey, ketemu lagi sama kita berdua di Travel Podcast Journey. Episodenya berbeda pastinya. Ya, kali ini kita mau ngomongin soal pengalamannya Minanti di Luwu Utara. Kan kemarin udah aku yang ditanya-tanya nih soal Paralayang ya kan, pengalaman di Paralayang. Nah sekarang gantian ya, aku mau nanya sama Minanti. Apa yang mau Min, kamu tanyakan? Iya Lina. ceritakan yang sesungguhnya. Lu ngapain sih naik ojek terus ke Luwu Utara? Emang nggak bisa naik mobil? Gue kesana naik mobil. Mohon maaf, ibu itu kan berapa? Oh iya, saya tahun 2009, saya tahun baru 2019 ke 2020. Saya tahun 2000. Ceritain dong, itu kan lu ke Seko sama ke Rampi ya? Ke itu dua tempat yang berbeda atau gimana? Coba ceritain dari awal. Kecamatan Seko sama Kecamatan Rampi, tapi itu di waktu yang berbeda. Pertama itu ke Seko dulu sama Wildan Endrawan yang lagi merekam. Jadi di Seko itu 2000 berapa tuh? 2018 Oh, November. 2018. Ya, November akhir. Oke, jadi aku cuma setahun loh. Beda setahun tapi jalanannya juga udah cukup. Iya, berubah ya. nasib kita beda ya dalam Maaf. setahun itu. Bisa jadi karena tayangan Metro Oh TV iya bener, mungkin ada perubahan. mungkin. Kalau aku lihat tuh lu kayaknya Kan udah ketawa aja nih. menderita banget. Nggak, kalau kita lihat kan cuman di episode itu naik ojek terus. Nah itu sebenarnya di sana itu kan lu berapa hari sih butuh? Sehari nyampe atau sampai nginep katanya? Kan dulu aku sempet denger cerita tuh, dulu lomba waktu kesini Mbak sih enak udah naik mobil dulu, kita sampai nginep nih di pinggir-pinggir warung ini, suka ada tempat nginep, bener itu? Ada betul, warung-warung kecil. Jadi kita sempat beberapa kali berhenti makan Indomie. Kan dingin ya. Jadi ini udah mulai ceritanya. Udah. Jadi sebenarnya waktu itu liputan pertama itu di ibu kota Kabupaten Luwu Utara, itu di Masamba. Nah, dari Masamba itu sebenarnya untuk ke Kecamatan Seko ada dua cara. Pertama naik pesawat perintis, dan itu ya tahu sendiri ya jadwalnya susah, harganya mahal. Akhirnya kita dikasih pilihan dengan cara yang berbeda. Oke. Itu naik ojek termahal. Oke. Ojek termahal kenapa bisa dibilang termahal? Karena dia tuh motornya juga beda dari motor-motor yang biasa. Dia tuh kayak motor bebek yang udah dimodif untuk bisa lewatin ya medan yang cukup berat. Okay. Jadi harga ojeknya itu tergantung cuaca. Karena kalau misalnya Jadi pas kemarin kamu apa cuacanya? hujan. Oke, itu berapa? Pas hujan itu hampir 2 juta. Oh ya buset. 2 juta. Itu kita beli tiket pesawat 2 juta udah bisa ke Bali PP. Bisa jadi ya kan. Makanya lumayan banget kan. Lumayan terus. Jadi waktu itu bareng sama komunitas Lutrek kalau nggak salah namanya, itu komunitas motor trail di sana. Mereka memang itu menjadi jalur mereka kan, motor trail, tahu sendiri ya gimana. Dan sedangkan saya ojek. Terus Lumayan sih pegel banget. Pegel karena jalanannya tuh becek, batu naik turun, kadang nyangkut, kita harus turun. karena itu becek terus dilewatin motor, jadi kayak amblas di jalan motornya itu ya. Amblas bukan amblas sih, jadi kayak menyisakan jalan motor gitu ya. Iya benar kayak gitu, pokoknya becek dan segala macamnya, hujan, dingin dan segala macam. Kita seharian lah, berangkat pagi nyampe sana sore. Sore. Wow, sempet ada kepleset, jatuh gitu ada nggak? Waktu berangkat nggak ada, tapi pas perjalanan pulang jatuh malam-malam. Malam-malam, bayangin itu malam-malam. Jadi pulangnya malam, berangkatnya kan pagi, nyampe sore. Sampai sore terus nginep dulu lah semalam, terus kita balik lagi dong. Tapi balik lagi pun gak langsung ke Masamba, tapi itu berhenti di Rongkong kalau nggak salah. Berhenti di Rongkong, dan itu perjalanan kita hujan, dingin. Aku di situ naiknya motor trail. Udah nggak naik ojek lagi. Bonceng. Bayangin motor trail itu kan bukan untuk bonceng kan. Makanya buat bawa barang aja dia susah gitu, bawa orang. Terus gimana? Di motor trail kan tahu sendiri harus gitu kan, itu gimana gitu rasanya. Terus udah gelap banget malam-malam, tiba-tiba itu kepleset. Wow. Tiba-tiba jatuh. Terus kayak becek dong. Itu gak usah ditanya, becek banget. Tapi itu masalahnya bukan masalah beceknya deh. Sebelah kanan jurang. Oh my god. Oke. Gak ada lampu. Oke. Karena itu kan memang hutan ya di kanan kiri kan kayaknya.
yang bawa motor trailnya ketiban motor. Untungnya aku nggak ketiban. Oke, masih ada untungnya ya. Berarti tahun 2019 di ya? 2020 tuh kayak aku peresmiannya kan. Karena itu pas peresmian. jadi memang sama gubernur waktu itu ngeliat, tapi tetap aja ada jalan longsor. Jadi kita nunggu. Ada beberapa titik yang memang masih longsor, jadi nunggu dikeruk dulu. Terus memang nggak bisa kalau nggak 4x4 sih, karena lewat sungai kan, iya kan? Iya, Lewat sungai ada. kan? Iya, benar. Jadi kalau saya lah harian ya dari pagi sampai sore. Kalau kamu berapa lama? 6 jam. Naik Naik mobil 6 jam. ngeselinnya 6 jam. Jadi kalau di Seko ada lagi pengalaman lagi. Pengalaman lagi di sana nggak ada sinyal. Iya sih, bener-bener. Tapi nih, kenapa sih? Kan ini sebenarnya aku dengar sebelum aku ke sana atau dengar dulu ke sana. Sebenarnya udah dengar kalau wah ini ada ojek termahal di sana. Nah, ngapain sih orang tuh rela banget kalau orang di luar itu ke Seko gitu, Bu? Karena di balik perjalanan yang berat, Bu, nyampe sana kayak ini savana. Oh, bener. Wih, bagus banget bisa dibilang. Kayak lo mungkin tahu cuman di NTT kan yang paling bagus, tapi ternyata di sana tuh ada yang tersembunyi. Bener. Kan? Bener. Bagus kan? Bagus banget, luas. Kan? Apalagi naik motor, cobain Bu, lewatin itu. Iya, bener. Dan di sana itu kayak apa ya, luas banget kayak New Zealand ya, karena Yes. banyak banget. Kalau di NTT mungkin beberapa kali ada domba kecil-kecilan, di sana tuh Di banyak sapi, kerbau. Ada banyak ya kita ketemu. Banyak. Bener-bener kayak nggak kayak di Sulawesi ya pada umumnya gitu loh kan. Beda. Kita ngelihatnya bayanginnya Makassar gitu yang pantai, terus ke arah situ beda banget. Sangat-sangat tersembunyi. Pasti penasaran deh kamu lihat. Karena tuh udaranya juga sejuk banget. Bener, di Seko tuh dingin loh. Bener. Selain savana apa tuh yang kira-kira bisa orang kalau ke sana udah ke sana tuh ngapain gitu? Yang pasti itu di rumah warganya tuh ramah-ramah. Pokoknya kalian kalau mau ngobrol enak. Dan yang enaknya lagi itu kopi Seko. Aduh, itu enak banget. Gue jarang minum kopi hitam. Pas di sana. Karena pertama karena kebutuhan kan. Akhirnya liputan tuh gimana sangrai kopi dari pas di sangrai sama budaya mereka. Budayanya lucu loh Bu, beda. Kalau kita yang ngopi nongkrong sambil nonton TV atau di depan teras gitu kan. Oke, kalau di sana Di dapur. Oke. Jadi tuh kalau misalnya ada tamu ya mereka datangnya di dapur. Nerimanya di dapur, ngopinya di dapur. Ngopi bareng karena katanya lebih berasa kekeluargaan. Lebih akrab, gitu, lebih ikrip ya. Dan iya rasanya enak. Gimana ya, kita kan nggak bisa jelasin ya. Pokoknya enak. Mau coba sih Ke sana. Atau coba belilah ya, coba untuk rasain kopi Seko. Udah banyak kali yang ngejual. Di Masamba mungkin kalau misalnya nggak sempet ke Seko, mungkin kalian bisa belinya di Masamba atau mungkin di mana sekarang apa namanya? E-commerce gitu. Kan mau nyebut merek takut. Mau dicoba apa mau disebut? Enggak, bayar gitu. Waduh, takut. Jadi di situ mungkin ada ya. Tapi yang paling gue inget waktu di Seko itu, jadi kayak kalau kita kan di Jakarta itu antara ruangan terbuka dan rumah orang tuh banyakan rumah orang. Tapi di Seko tuh kayak kota itu kecil banget. Terus berada di lembah gitu ya. Iya, bener-bener. Itu bagus banget ya. Iya sih, kayak waktu itu kan nginep di rumah jabatan rujapnya Pak Camat. Pas kita buka kayak wah gitu hijau adem. Jadi tuh semacam apa ya, lucu lah dia tuh, termasuk di pas kita lewat Rongkong juga kan dia tuh kayak modelnya gitu kan, dia tuh di lembah tuh lebih gitu. bagus lagi kelihatan banget gitu di bawah tuh lembahnya, rumah warga desa-desanya. Oh iya bener, sama ini apa namanya, sawah. Iya sawah, bener, banyak Di rumah di desa itu dikelilingi sawah. Nah kalau Seko ini dikelilingi sama bukit-bukit ya. Di kota kecil yang dikelilingi sama bukit. Di Seko itu nggak cuman savana gitu-gitu ya, ada sungainya juga. Oke. Sungainya itu lumayan loh. Aku nggak kesana sih, enggak. Sungai gede-gede. Sungainya tuh bersih ya, airnya tuh jernih. Jadi kita tuh kalau ngelewatin pinggiran tuh itu
samping-samping sungai, malah ada motor trail kesempatan lewatin sungai sengaja supaya cuci motor. Oh, saya taunya sungai yang dilewatin karena memang harus ke Seko itu lewatin sungai. Itu yang beda. yang kalau musim hujan itu mobil kita bisa kebawa jadi harus ditali gitu. Iya, tahu. Itu perjalanan ke Rampi saya. Oh iya benar. Beda. Oke. Beda lagi. Ada lagi yang mau diceritakan ke traveler supaya mereka tertarik banget buat ke Seko? Mungkin itu ya, Bu. Itu ya. Yang Pokoknya kita temuin sih itu savana, kopi, dan savana, kopi sama ini perjalanan yang cukup beda. perjalanan Tapi yang menantang. sekarang udah Enggak, iya enggak. tapi harus mobil 4x4 loh mobilnya. Tetap beda ya. Nah, sekarang gantian deh nih ya. Ini Hmm. gimana perjalanannya, tetap aspal? Apakah ada selain yang longsor itu ada yang menantang lainnya? Sungai aja sih sebenarnya, saya sih 6 jam aja dari Masamba ke Seko. Beda ya. Ada beberapa titik longsor, jadi memang pas kalau musim hujan harus cari tahu dulu ya, maksudnya ada yang longsor enggak, karena kita harus butuh alat berat kan untuk nyingkirin, dan ya paling pas musim hujan harus jangan sendiri mobilnya, jadi kalau misalnya lewat sungai bisa ditarik Oh, gitu iya, loh, atau dijemput dari sana ditarik mobil kita biar nggak kena aliran arus sungai. Tapi memang bener sih ya, kita di Sulawesi ini tuh belum banyak orang tahu bahwa di bagian tengah pulau itu ya Bu ya, itu kan di bagian tengah ya, Benar. itu ada kayak semacam surga tersembunyi yang belum didatengin banyak orang gitu ya. Banyak yang belum tahu. Makanya waktu ketika kita sampai di Seko itu tuh penyambutannya Luar biasa, luar biasa. ramah banget. Adat mereka tuh budayanya juga bagus. Jadi tuh waktu ketika kita sampai, kita langsung disambut acara adat, dikasih ayam, Oke. dikasih beras. Padahal itu berat loh buat mereka ya, karena Iya. belanjanya jauh, jadi itu sangat Nah, penjamuan yang sangat mewah itu itu dia. kan. Mereka itu sulit untuk mendapatkan barang, makanya ketika misalnya mereka harus pergi keluar, Mm-mm. mereka pakai ojek termahal itu. Jadi biasanya ojek termahal itu bawa barang-barang dari kota. Ya dan pasti harganya akan jauh lebih mahal kan kalau sampai di Seko kan, karena itu tadi perjuangan dan mungkin biayanya juga lebih mahal dari itu. Padahal di sana tuh wow, cantik banget. Cantik banget. Oke Cantik. deh kalau gitu. Udah kepanjangan kita ngomongnya. Udah lama. Kita tutup dulu episode travel podcast kali ini dari Seko ya. Iya, dari Tadi Seko. jangan lupa ya traveler, kalian harus kalau ada waktu, kalau ada niat, terus kalau lihat kita terinspirasi mungkin boleh datang ke Seko Silakan. karena di sana cantik. Yes, cantik banget. Dan jangan lupa kalau misalnya udah kalian akhirnya sampai ke sana, ceritain juga ke kita Iya gimana bener. pengalaman kalian. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa di travel podcast berikutnya. Selanjutnya, bye.